Haleluya, puji Bapa Yahweh, kita melanjutkan pengajaran ya tentang orang pilihan. Yang kita ambil dari kitab Kejadian, kita sudah sampai di kitab Kejadian pasal 42. Kita akan membacanya dari ayat 1 sampai 5. Tapi nanti di rumah saudara baca semua ya. Karena saya hanya akan lengkap-lengkap. Dan kita boleh mengerti apa maksud Tuhan bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Kita akan baca Kejadian 42 ayat 1 sampai 5 dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Ketika Yakub melihat bahwa ada gandum di Mesir, maka berkatalah Yakub kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu hanya saling memandang seorang terhadap yang lain?" Dan dia berkata, "Lihatlah, aku telah mendengar bahwa di Mesir ada gandum. Pergilah ke sana dan belilah untuk kita dari sana, supaya kita tetap hidup dan tidak mati." Lalu pergilah ke 10 saudara Yusuf untuk membeli gandum dari Mesir. Tetapi Benyamin, adik Yusuf, Yakub tidak menyuruh pergi bersama saudara-saudaranya, karena dia berpikir jangan-jangan dia akan mengalami celaka. Dan anak-anak Israel datang di antara mereka yang berdatangan untuk membeli, karena kelaparan terjadi juga di tanah Kanaan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita terus maju ya menyelesaikan semua pengajaran tentang orang pilihan yang kita ambil dari kitab Kejadian. Kalau kita hanya batas baca sepintas begitu, ya kita bisa mengerti firman ceritanya. Tetapi saya percaya sebagaimana tertulis dalam kitab Korintus bahwa segala sesuatu yang ditulis itu berguna bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Jadi kita coba belajar dulu apa sih ceritanya dan apa gunanya bagi kita yang hidup pada zaman akhir ya. Dan saya percaya kita bisa menyelesaikan satu pasal ini. Oleh kasih kemurahan Tuhan kita juga boleh mengerti dan mempraktekkannya dalam hidup ya. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari minggu lalu, oleh kasih kemurahan Tuhan dan rencana Tuhan yang telah dinyatakan Bapa Yahweh kepada Yusuf kurang lebih 13 sampai 15 tahun yang lalu sebelum kejadian-kejadian ini ya. Dan itu digenapkan oleh Tuhan. Dan kita melihat dalam kejadian yang kita baca tadi, hal ini sudah kurang lebih 20 tahun ya. Bahkan kalau kita lihat dengan teliti ya, sudah 22 tahun, paling sedikit ya. 22 tahun, artinya Yusuf dibuang atau dijual oleh saudara-saudaranya itu pada saat dia diperkirakan umur 17 tahun ya. Umur 17 tahun kemudian dia menjadi tawanan ataupun budak belian dan menjadi tawanan total 13 tahun. Dia 17 tahun dijual menjadi kalau saya terjemahkan sebagai Perdana Menteri, umur 30 tahun, jadi sudah 13 tahun. Kemudian sesuai mimpi yang diberikan Tuhan kepada Firaun, digenapkan 7 tahun masa kelimpahan. Jadi 13 tahun ditambah 7 tahun, itu sudah 20 tahun. Dan berdasarkan firman Tuhan, ya,
Berdasarkan firman Tuhan kalau nanti kita baca terus ya. Di sana atau kita kutip lagi aja ya. Kita kutip lebih dulu di Kejadian 45 ayat ke-6. Kejadian 45 ayat 6. Sebab inilah tahun kedua ya terjadinya kelaparan. Saya tangkap. Saya hanya untuk menjelaskan kira-kira kapan saudara-saudaranya datang ke Mesir. Yang pertama 7 tahun kelimpahan. Saya tangkap ya. Jadi masa penahanan si Yusuf dari umur 17 sampai umur 30 tahun itu 13 tahun. Ditambah masa kesuburan 7 tahun, berarti total sudah 20 tahun. Tetapi masa kelaparan itu dia datangnya tahun yang kedua. Bisa tanggap? Kan tadi kan dia bilang, coba kita lihat lagi. Bisa dikasih lihat enggak? Di sana dikatakan, sebab ini tahun kedua. Jadi dari 7 tahun yang terakhir, itu tahun yang kedua baru. Jadi masa kelaparan itu masih ada 5 tahun lagi. Berarti total kita bisa perkirakan berdasarkan ayat-ayat ini, 22 tahun kemudian. Ya. Dan itu kalau kita tafsirkan dia umur 17. Tetapi saya percaya Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf itu sebelum umur 17. Mungkin umur 15 tahun. Kalau dia umur 15 tahun dikasih mimpi tentang 2 mimpi itu, berarti total dia paling sedikit sudah sekitar 24 tahun. Kemudian apa yang dimimpikan itu baru terjadi. Bisa tanggap? Ya kita kan kalkulasi sedikit kan. Kalau dia umur 15 tahun, berarti kan total sampai kakak-kakaknya datang ini sekitar 24 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan orang dari zaman remaja, masih umur 17 tahun berpisah atau dengan cara yang karena dia menjual Yusuf jadi dipisah dengan paksa. Umur 17 tahun, nanti kemudian ketemunya sekitar umur hampir 40 tahun. Ya, sekitar hampir 40 tahun karena kan total. Tadi kan saya katakan total aja 17 ini tambah 13 itu sudah 30 tahun dia keluarkan. Dia diangkat kan umur 30 tahun. Terus 7 tahun pertama masa kelimpahan. Berarti sudah 37 tahun. Ditambah 2 tahun ini tadi, berarti umur 39 tahun dia ketemu kakaknya. Waktu umur 17 mereka pisah. Karena itu jangan heran apabila kakak-kakaknya nggak kenal. Sudah umurnya sudah, ya pasti perubahannya banyak lah. Waktu remaja sama waktu sudah dewasa. Terlebih lagi jadi pemimpin kan, jadi bos. Jadi tidak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa mereka akan ketemu Yusuf lagi, tidak mungkin dia ketemu lagi. Itu dalam pemikiran mereka. Itulah rencana Tuhan yang luar biasa. Ya. Apa yang sudah Tuhan katakan melalui mimpi, sekian puluh tahun baru terjadi. Tetapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan berdasarkan firman yang sudah beberapa kali kita dengar, Bapa Yahweh tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada para nabinya. Masih ingat kan ayat-ayat itu kan? Nah, Tuhan sudah beritahu sebelumnya. Ya. Dan terjadi, pada akhirnya terjadi. Dan kita melihat di sini sangat luar biasa kerja dan campur tangan Bapa Yahweh untuk menggenapkan apa yang difirmankan. Apa yang dia firmankan berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Ayub 42, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Dia punya kuasa untuk menggenapkan setiap detail apa yang sudah dia firmankan. Ya. Dan kita melihat setelah masa kelaparan, masa kelaparan, kan 2 tahun masa kelaparan kan baru dia ada bapaknya si anak-anak ini yaitu si Yakub pergi, pergi.
Dan kalau kita lihat nanti dalam pembacaan-pembacaan berikutnya, kita melihat bahwa kakak-kakaknya ini setelah sekian tahun sekalipun mereka menjual Yusuf, itu seolah-olah sesuatu yang senantiasa mengejar mereka dengan roh ketakutan. Saya tanggap. Karena mereka menganggap bahwa mereka membunuh adiknya. Walaupun adiknya belum mati. Ya, walaupun mereka memang menjual, tetapi dalam pandangan mereka karena ini dijual menjadi budak belian, dalam pandangan mereka dan berdasarkan pengakuan atau penafsiran mereka, Yusuf udah mati. Dan itulah yang mengejar mereka terus dalam pikiran mereka, sehingga mereka nggak tenang. Ya, dan itu mungkin menjadi topik pembicaraan setiap mereka ngumpul. Keluarga ini, 10 orang ini, kakak-kakaknya. Ya. Dan kita melihat akibatnya ya, karena mereka merasakan mereka melakukan sesuatu kesalahan yang sangat besar. Ya. Padahal kesalahan itu Tuhan izinkan terjadi supaya rencana Tuhan jadi. Ya. Kalau kita lihat dari satu sisi, wah kejam nih orang ini. Ya. Tapi itulah bagian rencana Tuhan untuk menggenapkan apa yang sudah dia rencanakan. Kelihatannya memang tidak enak. Tetapi kita melihat endingnya nanti itu merupakan suatu sukacita. Ya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat dari cerita atau apa yang sudah kita baca. Ya. Si Yakub ini ngeliatin anak-anaknya laki-laki kan udah pada dewasa, mungkin udah 5, yang mungkin yang paling tua udah 50 tahun lebih. Karena si Yusuf ini kan sudah tadi kita hitung sekitar 39 kan. Sudah 39. Berarti si Ruben kan paling tua. Mungkin udah 50-60 tahun. Ya kita bisa hitung sih, teman kita perkirakan sekitar segitulah. Ya. Nah, kita melihat ini kok sudah masa kelaparan, ya, kok anteng-anteng aja. Nah, tapi kita melihat waktu Tuhan, semuanya kan Tuhan yang ngatur. Waktu Tuhan menggerakkan si Yakub, suruh anak-anakmu pergi cari gandum, ya. Karena kalau dibilang kelaparan, mereka sebenarnya belum kelaparan, karena masih ada makanan kan. Tetapi kita melihat di sini sudah waktunya genap. Kan berkali-kali kalau saya nggak salah ya dalam pengajaran sebelumnya, Tuhan bekerja sesuai waktu. Setelah waktunya genap, Tuhan gerakkan si Yakub untuk menyuruh ke 10 orang anak-anaknya pergi untuk mencari makan atau gandum ke tanah Mesir. Karena pada waktu itu tanah Kanaan berdasarkan firman Tuhan tadi juga mengalami kelaparan. Dan mereka mendengar bahwa di Mesir ada kelimpahan gandum. Ya. Dari berita-berita yang didengar, Yakub memerintahkan 10 orang kakak-kakak si Yusuf untuk pergi. Ya. Karena memang perhitungan Tuhan ini sudah waktunya mereka pergi. Ya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, 10 orang pergi. Dan Yakub tetap tidak mengizinkan Benyamin untuk pergi. Karena biar bagaimanapun si Yusuf sama Benyamin ini adalah anak-anak yang dari istri yang sangat dia kasihi. Ya, dari istri yang dikasihi yaitu si Rahel. Ya. Walaupun di antara dua ini yang paling dia kasih si Yusuf. Karena sudah diberitahu kan, kenapa Yusuf paling dikasihi dan Benyamin kurang dikasihi dalam tanda kutip. Karena Benyamin ini si Rahel mati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini. Ya. Ke-10 orang anak-anak Yakub berangkat ke tanah Mesir. Ya. Mereka bersama-sama ke Mesir bersama dengan orang-orang lain yang membutuhkan gandum di sana karena di sana
berkelimpahan gandum. Kemudian dari ayat yang kita baca, saya baca singkat-singkat ya, hanya untuk menjelaskan sedikit. Yusuf melihat dan mengenali kakak-kakaknya. Tetapi kakak-kakaknya nggak kenal. Ya. Karena kan memang perubahannya ya cukup besar. Kita baca aja lah ya. Ayat ke-6 coba kita baca ya. Yusuf, ia adalah penguasa atas negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Datanglah saudara-saudara Yusuf kepadanya, lalu mereka sujud kepadanya dengan muka sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudara dan dia mengenali mereka, tetapi dia membuat dirinya asing bagi mereka, maka dia berbicara keras terhadap mereka dan membentak mereka. Kamu datang dari mana? Dan mereka berkata, dari tanah Kanaan, hendak membeli bahan makanan. Yusuf mengenali saudara-saudara, tetapi mereka tidak mengenalinya. Kemudian ini, teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya. Jadi ketika dia ketemu, ya, saya percaya Yusuf ini, ketika dia dijual, tentunya dia ada, walaupun tidak disebut, pasti dia sakit hati lah sama kakak-kakaknya. Ada kebencian, ada kemarahan, berbagai macam cara. Ya, yang kita lihat ya, atau yang saya tafsirkan itu pasti ada pada diri si Yusuf. Ya, sehingga ketika saudara-saudaranya datang, dia kenal. Ya, dia kenal dan mungkin ya bisa aja kita tafsirkan karena seperti yang saya katakan tadi masih ada kemarahan kan, masih ada kebencian, masih ada sakit hati. Maka berdasarkan ayat-ayat tadi dikatakan Yusuf itu mengenal saudara-saudaranya, kemudian dia bentak. Wah, galak dia kan. Dia bentak karena masih ada masih kita tafsirkan masih ada dendam lah mungkin ya, kemarahan, sakit hati. Ya. Tetapi dia mengenal saudara-saudaranya. Baru terakhir ayatnya ini teringatlah Yusuf akan mimpinya. Sebelum dia ingat, saya percaya dendam yang sekian tahun itu membuat dia marah, dia bentak saudara-saudaranya. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan dia akan mimpi-mimpinya, baru dia ingat, inilah arti mimpi yang Tuhan berikan berapa? 20 tahun yang lalu. Sekitar 22 tahun yang lalu. Atau bahkan mungkin 24 tahun yang lalu. Kita tadi sudah hitung kan, sekitar 24 tahun yang lalu. Baru dia ingat mimpinya. Karena mimpi yang pertama itu berkas gandum si Yusuf tegak, berkas sebelah saudaranya tunduk. Dia langsung ingat. Dan saya percaya karena Tuhan mengingatkan dia. Di situ dia menyadari. Inilah tujuan Tuhan. Kenapa dia harus keluar dari tempat bapaknya. Tetapi dengan cara yang ya boleh dikatakan tidak manusiawi. Karena dia dijual oleh kakak-kakaknya. Tetapi saya percaya ketika dia teringat akan mimpi-mimpinya ini, ya, saya percaya mulai di situ terjadi pergumulan dalam hatinya. Ya, pergumulan dalam artinya dia mulai mengerti, inilah maksud Tuhan. Karena nanti pada akhirnya kan dia kasih tahu bahwa yang kamu buat itu memang jahat. Engkau mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan, kita baca aja ayatnya, kayaknya ada ayatnya ya. Kejadian pasal, udah mulai terakhir itu. Ya, Kejadian 50 ayat ke-20. Walaupun nanti kita masuk ke sana, teman, nggak apa-apa kita masuk sana. Adapun kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Elohim telah merekakan itu untuk kebaikan dalam rangka melakukan seperti hari ini. Yaitu apa?
demi memelihara suatu bangsa yang besar. Dan saya percaya ketika Tuhan mengingatkan Yusuf akan apa yang sudah dia rencanakan melalui mimpi, saya percaya waktu itu boleh dikatakan amarahnya surut, dendamnya surut, sakit hatinya surut. Karena apa yang dimimpikan itu terjadi. 24 tahun kemudian terjadi. Dia melihat, dia kaget. Karena saya percaya Tuhan ingatkan. Ya. Dan inilah kita melihat di sini. Ya. Saya percaya Yusuf sengaja untuk menguji, ngetes kakak-kakaknya ini. Ya. Ngetes kakak-kakaknya ini kelakuannya masih sama atau berubah. Ya. Sekitar setelah 20 tahun lebih. Ya. 20 tahun pasti nggak kenal ya. Seperti beberapa waktu yang lalu kan. Anak-anak Tuhan yang datang. Memang sebelum pandemi dia di sini kan. Saya datang kemari, loh saya nggak kenal. Padahal baru 2 tahun 3 tahun kan saya nggak kenal. Lihat, oh baru tahu, oh ya. Apalagi 20 tahunan. 20 tahunan. Mungkin kalau kenalnya sudah agak tua, ya nggak banyak perubahan. Tetapi kenalnya ini masih remaja, terus tiba-tiba sudah kurang lebih 40 tahun kurang, kemudian mempunyai kedudukan yang tinggi. Di dalam pikiran kakak-kakak Yusuf, ini pasti orang lain. Ya. Ini pasti tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa ini Yusuf. Tidak ada. Dan ini suatu keuntungan bagi Yusuf. Karena dia juga mau dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya untuk menguji kakak-kakaknya ini. Kelakuannya masih sama apa enggak. Ya. Sehingga dengan dia ya dalam tanda kutip dia teror kakak-kakaknya. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Kita baca di dalam ya ayat 9 ya. Teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpi yang telah dia mimpikan tentang mereka. Lalu dia berkata kepada mereka, kamu ini mata-mata. Kamu telah datang untuk memata-matai yang tidak terjaga dari negeri ini. Dia mulai menteror kakak-kakaknya. Ya. Tetapi bukan lagi suatu niatan jahat. Karena apa? Karena dikatakan dia teringat mimpinya. Bisa tanggap? Kalau dia teringat berarti Tuhan yang kasih ingat. Oh ini rencana Tuhan. Tetapi dia, saya percaya dengan hikmat Tuhan, mau ngetes nih kakak-kakaknya masih kayak dulu apa enggak? Apa sudah berubah? Ya, dia teror dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka juga mungkin shock. Kamu mata-mata ya. Ya. Tetapi saya percaya dia ngomongnya pakai penerjemah. Kan nanti ada penerjemah. Jadi dia nggak langsung ngomong. Ya. Itu yang membuat saudara-saudara semakin tidak mengenal ini Yusuf. Nggak kenal. Ya. Kan dikatakan oleh firman Tuhan, kalau saudara baca nanti, ada penerjemahnya. Jadi Yusuf ngomong sama orang penerjemah ini, penerjemah yang mentransfer ke saudara-saudaranya. Kamu mata-mata. Waduh, kalau gitu langsung ngeper kan. Ya. Apalagi itu kan dijaga semua. Tentara ya, tentara prajurit Mesir lah. Ya. Dan di situ kita melihat ya dengan dalam tanda kutip teror atau gertakan daripada si Yusuf kepada kakak-kakaknya, akhirnya dikatakan dalam ayat 10. Mereka berkata kepada tidak Tuanku, sebaliknya hamba-hamba ini datang untuk membeli bahan makanan. Terus kami semua adalah anak-anak dari satu pria. Kami ini orang jujur. Kami hamba-hamba ini bukanlah mata-mata. Ya. Namun dia teror terus. Namun dia berkata kepada tidak. Kamu datang pasti untuk memata-matai. Yang tidak dijaga dari negeri ini.
Lalu mereka berkata, hamba-hambamu adalah 12 bersaudara. Akhirnya sudah mulai ada pembukaan lagi, mengakui siapa mereka, ya. Hamba-hambamu adalah 12 bersaudara. Kami adalah anak-anak dari satu pria di tanah Kanaan. Dan ketahuilah yang bungsu sekarang ini berada bersama dengan ayah kami. Dan yang seorang lagi telah tiada. Jadi dalam pikiran mereka, bahwa Yusuf itu sudah mati. Berdasarkan ayat ini. Dan saya percaya seperti yang tadi saya katakan dari awal. Inilah yang menteror mereka. Bahwa mereka itu pembunuh. Yang dia bunuh saudaranya. Adiknya sendiri dia bunuh. Dalam pikiran mereka bahwa Yusuf memang sudah mati. Karena itu kan diakui. Yang seorang sudah mati. Ya. Nah kita melihat ayat selanjutnya. Maka berkatalah Yusuf kepada mereka. Inilah yang telah kubicarakan kepadamu ketika berkata kamu adalah mata-mata. Demi Firaun yang hidup, dengan inilah kamu akan diuji. Nah, satu cara Yusuf untuk mengetes kakak-kakaknya. Kamu tidak dapat keluar dari sini kecuali jika mendatangkan adikmu yang bungsu kemari. Untuk meyakinkan Yusuf bahwa adiknya itu selamat. Saya tangkap. Untuk meyakinkan Yusuf, karena dia juga udah kangen kan. Sudah sekian puluh tahun, 22 tahun dia nggak ngeliat adiknya. Si Benyamin ini. Ya. Dan dia mau ngetes. Akhirnya dia perintahkan. Ya. Untuk si Benyamin itu harus dibawa. Kalau mereka datang lagi. Ya. Suruhlah salah seorang dari kamu dan biarlah dia membawa adikmu. Tetapi kamu tetap dikurung. Dan biarlah perkataanmu dapat dibuktikan apakah ada kebenaran di dalam kamu. Atau kalau tidak, demi Firaun yang hidup, kamu sesungguhnya adalah mata-mata. Jadi ancaman diteror sungguh-sungguh. Diteror dalam arti kata, Yusuf ini benar-benar mau menguji. Apakah kakak-kakaknya ini sudah berubah apa enggak? Kan sudah puluhan tahun kan? Sudah puluhan tahun dia nggak lihat, dia nggak tahu. Ya. Sehingga dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, hal ini Tuhan izinkan terjadi. Terus kita baca. Dan dia memasukkan mereka dalam penjara selama 3 hari. Pada hari yang ketiga Yusuf berkata kepada mereka, lakukanlah ini dan hiduplah. Aku takut akan Elohim. Ya, satu penjelasan yang luar biasa. Ya. Untuk menerangkan atau juga meredakan mereka. Kalau mereka di penjara udah ketakutan. 3 hari di penjara udah ketakutan pasti. Karena diteror kan, kamu ini mata-mata. Ya. Dalam 3 hari mereka juga bingung kan, bukan saja soal hukumannya, kan mereka juga mikir anak istrinya jauh. Jarak antara Mesir dan Kanaan, kalau berdasarkan untuk orang yang jalan kaki, itu dibutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan. Ya. Nah kita itu ya kira-kira sekarang lah, tapi kalau dulu ya mungkin lebih. Karena kita harus membayangkan dulu itu belum ada jalan yang bagus-bagus. Ya mungkin masih masuk hutan belukar segala macam. Tetapi diperkirakan katakanlah 1 bulan mereka jalan. Ya. Dan kita melihat berdasarkan firman Tuhan. Ya. Teror yang dilakukan oleh si Yusuf kepada kakak-kakaknya. Ya. Kemudian dia mulai memberikan penghiburan secara nggak langsung. Karena dia berbicara, aku takut akan Elohim. Aku takut sama Tuhan. Ya. Di situ saya percaya memberikan suatu kelegaan bagi saudara-saudaranya. Kalau dia takut sama Tuhan, berarti mungkin kita nggak dihukum mati. Saya tangkap maksud saya. Kan dalam 3 hari itu kan dia udah pada takut. Aduh, kita dihukum mati ini. Ya, kita datang ya untuk mati. Mungkin di situ juga ngomong, ini gara-gara mungkin pembalasan dahulu. Karena kita menjual adik kita. Ya. Dan kita melihat di sini dari pembicaraan ini, ya
Yusuf, ya mungkin dia kan dalam 3 hari juga dia mikir kan, apa yang harus dilakukan untuk membuktikan bahwa kakak-kakaknya ini sudah berubah, dan yang terutama adiknya masih hidup. Adik sebapak seibu, si Benyamin. Ya. Jika kamu jujur, kata ayat 19, biarlah salah satu saudaramu tetap dikurung di dalam rumah penjaramu, dan kalian pergilah, bawalah gandum untuk kelaparan si rumahmu. Ya, satu tawaran daripada si Yusuf. Pergi pulang, bawa gandum, tetapi satu orang harus, perhatikan firman ini, satu orang harus dikurung sebagai apa? Sebagai jaminan. Kalau semua dilepasin, nggak bakal balik mereka. Ya. Sebagai jaminan. Ya. Tetapi kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, dan saudaramu yang bungsu haruslah kau bawa kepadaku, supaya perkataanmu dapat terbukti, sehingga kamu tidak akan mati. Dan mereka melakukan hal itu. Maka mereka berkata seorang kepada yang lain, sesungguhnya kita bersalah mengenai adik kita itu. Nah, dia ingat lagi kan, kenapa saya bilang tadi sekian tahun mereka masih terbayang-bayang karena kata-kata ini. Ya, jadi sekian puluh tahun masih terbayang-bayang itu, menghantui mereka bahwa mereka lah pembunuh adiknya. Berdasarkan ayat ini, sesungguhnya kita bersalah mengenai adik kita itu, karena kita telah melihat kesesakan jiwanya ketika dia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkannya. Itulah sebabnya kesesakan ini telah datang ke atas kita. Mereka percaya akan hukum tabur tuai. Ya. Dulu kita lakukan seperti ini kepada Yusuf. Sekarang kita menerima akibatnya. Ya. Kemudian dilanjutkan. Kemudian Ruben menjawab mereka dengan mengatakan, bukankah aku telah mengatakan kepadamu ketika berkata, sebaiknya kamu tidak berbuat jahat terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Maka lihatlah, darahnya pun dituntut. Artinya dalam bayangan mereka, si Yusuf itu sudah mati. Sudah nggak ada lagi, sudah benar-benar mati. Namun mereka tidak mengatakan bahwa apa? Yusuf mendengar. Mereka nggak tahu kalau Yusuf itu ngerti apa yang mereka dengar, baca apa di antara mereka ngomongin. Walaupun di sana ada penerjemah ya, karena yang menerjemah ada di antara mereka. Saya percaya penerjemah nggak mungkin dia nggak terjemahin, memang nggak ditulis. Tapi kan Yusuf ngerti, wah dia ngomongin. Ya, kemudian dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu dia berpaling dari hadapan mereka dan menangis. Ya, dia mendengar kakak-kakaknya menyesal. Sudah melakukan suatu kejahatan yang begitu rupa. Sehingga dalam pandangan mereka sesuai dengan apa yang mereka katakan. Yang didengar oleh Yusuf. Menurut mereka Yusuf itu sudah mati. Dan dia melihat dari apa yang dia dengar. Dia mendengar bahwa kelihatan dari situ. Dia merasa yakin bahwa kakak-kakaknya menyesal. Karena itu dia menangis. Tahu nggak? Dia menangis. Tetapi ketika dia menangis, dia pakai dulu, baru dia nangis. Karena kalau di depan saudara, lu ini orang kok nangis, kan bisa jadi tanda tanya kan. Tapi makanya dikatakan oleh firman Tuhan, dia berpaling dari hadapan mereka, baru dia nangis. Ya mungkin dia pergi dulu, dia nangis. Setelah puas nangis, baru dikatakan, dia kembali kepada mereka kembali, berbicara kepada mereka, dan dia mengambil Simeon. Dari antara mereka membelenggunya di depan mereka. Simeon diambil sebagai jaminan. Jaminan bahkan di depan mereka diikat. Kasih lihat bahwa dia itu serius. Kalau engkau tidak balik, ini korban. Ya. Dan itu yang saya percaya karena saya katakan diteror, kakak-kakaknya dia teror. Itu yang membuat si saudara-saudaranya semakin ciut. Karena dibelenggu di depan mata mereka.
Sehingga mereka merasa yakin kalau mereka tidak kembali, ini bisa jadi korban. Ya, ini bisa jadi korban. Kemudian kita lihat, Yusuf memerintahkan maka orang mengisi wadah-wadah mereka dengan gandum dan mengembalikan uang mereka masing-masing ke dalam karungnya. Memberi bekal untuk perjalanan kepada mereka. Demikianlah orang melakukan kepada mereka. Tanpa sepengetahuan orang-orang ini. Karung-karung yang dibawa itu diisi kembali dengan uang-uang mereka. Jadi uang untuk beli gandum dibalikin lagi. Tanpa mereka mengetahui bahwa uangnya sudah dikembalikan. Ya, tentu dengan hati yang senang tapi juga susah. Senang karena mereka bisa mendapatkan gandum. Susah karena ada tawanan, ada sandera. Artinya kalau mereka tidak kembali, maka apa yang mereka bayangkan dahulu, Yusuf sudah mati, maka Simeon pun akan mati. Saya tangkap. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat selanjutnya. Mereka menaikkan gandum mereka atas kedai, lalu berangkat dari sana. Ya. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, maka dia melihat uangnya dan tampaklah itu di dalam mulut karungnya. Dia berkata kepada saudara-saudara, uangku telah dikembalikan. Lihatlah, ini juga di dalam karungku. Memudarlah semangat mereka. Dan mereka gemetar sambil berkata seorang terhadap yang lain. Apakah yang telah Elohim perbuat atas kita? Ya pasti takutlah. Saya sudah bayar. Kok sekarang uang dikembalikan? Mereka tadi kan sudah diteror sama si Yusuf. Loh apalagi ini sudah dapat gandum. Duitnya kok dibalikin. Ada apa ini? Ada apa? Kalau nanti kita kembali lagi bisa dituduh kamu mencuri. Bisa tanggap? Kamu mencuri, kamu sudah bayar, kamu ambil lagi. Suatu teror yang sungguh sangat luar biasa. Yang memang sengaja dilakukan oleh Yusuf. Karena dia, walaupun Tuhan sudah mengingatkan kepada dia, mimpinya 22 tahun atau 24 tahun yang lalu. Dia melihat kenyataan. Ya mungkin dari situ juga dia sadar, Tuhan terima kasih. Ternyata apa yang kau beri dulu, mimpi dulu, 24 tahun yang lalu. Sekarang aku melihat menjadi suatu kenyataan. Itu suatu pesan. Supaya, karena itu tadi ayat di Kejadian 50 dikatakan kan. Ini semua rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang pilihannya. Tanpa mereka menyadari, tanpa Yusuf menyadari, tanpa Yakub menyadari bahwa ada suatu rencana Tuhan. Karena seperti yang saya katakan, siklus musim seolah-olah Tuhan biarkan berjalan biasa aja, berjalan normal. Tetapi perasaan siklus yang memang berjalan dengan normal, pada saat-saat tertentu akan ada masa kekeringan yang luar biasa. Ya. Walaupun Tuhan berkuasa untuk membuat tetap iklim tetap bagus, tetapi cara Tuhan, karena siklus itu kan Tuhan sendiri yang bikin. Tuhan sudah tahu ini nanti akan terjadi begini, makanya Dia kasih mimpi lebih dahulu sesuai dengan apa yang dikatakan. Tuhan tidak melakukan apapun tanpa memberitahukan kepada para nabinya. Dia beritahu kepada Yusuf. Tetapi Yusuf pada saat itu juga gak ngerti. Dia gak ngerti. Hanya dia pikir, ada mimpi. Mimpinya kok kayak gini. Karena mimpi itu dia dibenci sama kakak-kakaknya. Ya, bisa tanggap. Kan begitu luar biasa skenario Bapak kita. Kalau dia tidak dibenci, dia nggak dijual. Maksud saya. Kalau dia tidak dibenci, dia nggak dijual.
maka itu tidak akan terjadi. Tetapi Tuhan izinkan membuat karena mimpi-mimpi itu semua saudaranya sangat membenci dia. Karena sangat membenci, maka dia dijual. Ya, umpama contoh nih sekarang nih. Hampir semua negara di dunia membenci Israel. Kenapa? Karena ada tertulis. Kalau saudara baca dalam kitab Sakaria. Dan beberapa kitab yang lain. Akan datang waktunya seluruh dunia nyerbu Israel. Bisa tanggap? Kalau mereka tidak benci, nggak mungkin diserbu. Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa yang dia firmankan ribuan tahun yang lalu akan terjadi. Jadi saudara dan saya jangan heran kalau bangsa Israel dibenci oleh seluruh dunia. Karena ada tertulis, memang Israel, Yerusalem akan diserbu oleh seluruh dunia. Saya tanggap. Dan itulah yang terjadi pada Yusuf. Dan itulah yang akan terjadi dan sedang terjadi kepada bangsa pilihan Tuhan. Yaitu Yerusalem. Ya, kemudian kita lihat di sini. Seterusnya. Dan mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan. Dan mereka menceritakan kepada segala sesuatu yang menimpa mereka dengan mengatakan, orang itu penguasa atas negeri itu telah berbicara kasar terhadap kami. Ya, kasar. Ya, diteror benar-benar sama si Yusuf. Ya. Kalau Simeon nggak disandera nggak bakal balik ini. Saya tangkap maksud saya. Kalau Simeon tidak disandera nggak bakal dia balik. Nggak bakal balik, udah biarin aja. Daripada kita ke sana cari ke tempat lain. Kita melihat begitu luar biasa sutradara agung kita ini, ya. Dan telah menganggap kami sebagai mata-mata. Ya, udah kasar dianggap sebagai mata-mata. Ya, kemudian dikata, tetapi kami berkata kepadanya, kami orang jujur, kami bukanlah mata-mata. Kami 12 bersaudara. Anak-anak lelaki ayah kami yang seorang telah tiada, yang bungsu sekarang bersama ayah kami di tanah Kanaan. Lalu orang itu penguasa dari negeri itu berkata kepada kami, dengan ini aku akan mengetahui bahwa kamu adalah orang jujur. Tinggalkanlah seorang saudaramu bersama aku, tetapi untuk kelaparan di rumahmu ambillah dan pergilah. Kemudian bawalah saudaramu yang bungsu itu kepadaku. Maka aku mengetahui bahwa kamu bukanlah mata-mata. Kamu orang jujur. Aku akan mengembalikan saudaramu kepadamu. Dan kamu boleh menjelajahi negeri ini. Terjadilah ketika mereka mengosongkan karung-karung mereka. Tampaklah pundi-pundi uang di dalam karungnya masing-masing. Lalu mereka dan ayah mereka melihat pundi-pundi uang mereka. Dan membuat mereka semakin ketakutan. Bukan senang tapi takut. Kenapa? Karena terornya si Yusuf itu. Kamu mata-mata. Ya. Lalu ini tambah lagi. Kamu mencuri. Betul nggak? Kan pasti dalam pikiran mereka. Kita sudah dikata-katain kasar. Kita sudah dituduh sebagai mata-mata. Sekarang uang ada di pundi-pundi kita ada di karung masing-masing. Tambahlah kamu pencuri. Lah. Teror yang luar biasa. Ya. Membuat mereka semakin gemetar. Ya. Kemudian dikatakan firman Tuhan. Yakub, ayah mereka berkata kepada mereka, kamu telah membuat aku kehilangan anak. Yusuf telah tiada, Simeon telah tiada, Benyamin pun kamu hendak mengambilnya. Semua ini telah menimpa aku. Lalu berkata Ruben kepada ayahnya dengan mengatakan, kedua anak laki-lakiku boleh engkau bunuh. Jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu. Serahkanlah dia ke tanganku. Maka aku akan membawanya kembali kepadamu. Tetapi dia menjawab, anakku itu tidak akan turut bersamamu. Kakaknya telah meninggal. Dia sendirilah yang tinggal. Jika kecelakaan menimpa dia di perjalanan.
yang akan kamu tempuh, maka kamu telah menjerumuskan aku yang ubanan ini ke dalam duka cita ala maut. Dari pembacaan ini kita melihat betapa cinta kasihnya Yakub terhadap Rahel. Anaknya yang besar dari Rahel yaitu Yusuf, berdasarkan cerita-cerita ini dianggap sudah mati. Artinya tinggal satu, semata wayang anaknya yang dari istri yang sangat dikasihi, yaitu Benyamin. Karena itu dia bertekad tidak akan diberikan. Ya. Satu dilema, dia nggak kasih, nggak dapat makan. Kemudian si Simeon pun yang jadi sandera bisa mati. Pikiran mereka kan, karena mereka kan nggak tahu bahwa penguasa itu Yusuf, nggak tahu mereka. Ya, jadi dalam pikiran mereka, wah ini serba salah. Kan biar bagaimanapun persediaan makanan yang mereka bawa dari Mesir, suatu saat akan habis. Kalau habis, dari mana mereka dapat makan? Mereka mau balik, nggak bisa balik kalau Benyamin tidak dibawa. Ya. Nah ini menjadi suatu pergumulan ya kita lihat. Dan di sini kita coba belajar melihat apa maksud Tuhan dari kitab Kejadian pasal 42 ini. Ya, sangat luar biasa. Bapa Yahweh memperlihatkan kepada kita suatu perjalanan hidup yang harus ditempuh oleh Yusuf untuk menggenapkan apa yang Tuhan rencanakan bagi Yusuf khususnya, dan dalam skema yang lebih besar untuk menyelamatkan orang pilihan Tuhan. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Dan Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi alatnya menyelamatkan orang-orang pilihan. Yang dia sudah tetapkan sesuai janjinya kepada leluhur mereka, yaitu bapaknya si Yakub, yaitu Yitzhak ke Abraham. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Apa yang tadi kita baca, kita melihat ya, bahwa Yusuf, saya percaya selama dia sekian tahun, 13 tahun total, sebagai budak, sebagai tawanan, total 13 tahun. Pasti sebagai manusia biasa, dia masih punya rasa sakit hati, dendam. Ya. Karena biar gimana pun dia pada awalnya sebagai budak, pasti dia ya mungkin mengalami penekanan-penekanan luar biasa. Tetapi karena dia dilihat dia bekerja dengan rajin dan dibuat oleh Tuhan apa yang dia kerjakan berhasil, sehingga ketika dia bekerja di Potifar, dia boleh memperoleh kedudukan yang semakin hari semakin baik. Ya. Tapi sebelumnya ketika dia baru-baru datang, pasti dia sangat menderita. Menderita pasti ada homesick, ada kerinduan terhadap rumahnya, terhadap bapaknya, terhadap adiknya. Ya, tapi dia dipaksa keluar dari lingkungan yang nyaman, di mana dia ada bersama orang tuanya. Ya, nah kita melihat dari kata-kata yang tadi sudah sempat disinggung. Ketika dia melihat kakak-kakaknya, pasti ada rasa sakit itu timbul lagi. Ya, tetapi sebagaimana apa yang dikatakan, ketika dia melihat kakak-kakaknya menyembah dia, baru dia teringat Tuhan yang mengingatkan dia akan mimpinya yang pertama. Bahwa berbicara gandum atau berkas gandum, berbicara makanan. Untuk gandum inilah semua saudaranya datang sujud menyembah dia.
Artinya saya percaya ketika Tuhan mengingatkan Yusuf, kenapa engkau ada di tempat ini? Ya untuk ini. Untuk menyelamatkan keluarga besar bapakmu. Ya. Tetapi seperti yang tadi saya katakan. Ya, dengan teror-teror yang Tuhan izinkan terjadi. Yang dilakukan Yusuf. Ya. Membuat ya pasti saudara-saudara ketakutan. Tetapi di dalam ketakutan timbullah pernyataan yang keluar dari hati mereka. Di kalangan mereka 10 saudara. Mereka kan tidak menyangka bahwa Yusuf mengerti apa yang mereka katakan. Dan mereka memang ada penerjemah. Tapi penerjemah kan kalau ngomong hanya di kalangan mereka, biasanya ya, penerjemah itu hanya akan menerjemahkan, umpamanya saya dengan orang lain lah yang lebih besar gitu umpamanya kan. Nah saya ada penerjemah. Kalau saya ngomong sama dia pasti ada penerjemah. Tapi kalau saya ngomong sama kelompok saya, penerjemah tidak akan ambil, tidak ikut campur. Saya tangkap maksudnya. Itulah yang saya bayangkan ketika keluarga atau kakak-kakaknya ngomong di antara mereka, si penerjemah tidak akan menerjemahkan. Tetapi mereka nggak ngerti kalau Yusuf ngerti apa yang dibicarakan. Yusuf mengerti bahwa dia mendengar kakak-kakaknya ternyata menyesal telah melakukan sesuatu yang jahat. Ya. Dan apa artinya bagi kita? Itu kan. Penyesalan artinya pengakuan. Ya. Pengakuan atas apa? Pengakuan atas dosa. Atas tingkah laku perbuatan yang tidak benar yang pernah dilakukan oleh kakak-kakaknya terhadap Yusuf. Dan itulah yang kita melihat satu gambaran yang luar biasa. Ya. Yusuf dengar mereka sudah mengaku. Ya. Tapi Tuhan memberikan cara yang lebih dalam lagi. Kita harus berpikir. Ya. Ketika mereka sudah ditahan 3 hari kan. Itu kan secara ilmu kejiwaan. Itu kan membuat mereka juga semakin gemetar. Karena di penjara. Ya. Karena di penjara semakin gemetar, semakin bingung, semakin ngomong di antara mereka. Apa yang mereka ngomong di waktu di depan si Yusuf, walaupun Yusuf mereka anggap tidak ngerti, itu pun pasti menjadi diskusi pembicaraan mereka di penjara. Ya. Dan setelah 3 hari mereka dipanggil lagi oleh Yusuf. Suatu teror yang luar biasa. Ya. Tetapi juga ada penghiburan ketika dipanggil kembali oleh Yusuf. Yusuf bilang, saya takut akan Elohim. Ya tentu mulai reda dia. Ya. Tetapi ya kamu boleh bawa makanan, gandum-gandum ke keluargamu. 1 orang harus ditahan. Di Sandera. Ya. Di Sandera. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita kan harus berpikir juga. Kenapa Simeon? Saya tanggap. Kenapa Simeon yang ditahan? Kenapa enggak yang lain? Dan itulah kita melihat satu skenario yang luar biasa dari sutradara agung kita. Yang menjadi sesuatu yang juga berguna dalam kehidupan kita pada akhir zaman. Kita juga ya mungkin mempunyai permasalahan yang kira-kira sama dengan Yusuf. Permasalahan yang sama dengan Yusuf dan saudara-saudaranya.
mempunyai kepahitan, sakit hati, kebencian, dan segalanya. Ya, terus tadi kan dikatakan kenapa Simeon? Simeon kita sudah belajar ini. Ya, kita melihat di dalam Kejadian 29 ayat ke-33. Dan dia mengandung lagi, si Lea mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia berkata karena Yahweh telah mendengar, perhatikan ayat ini, bahwa apa? Akulah yang dibenci. Maka dia juga memberikan kepadaku anak ini dan dia menyebut namanya Simeon. Simeon artinya Tuhan mendengar dalam pandangan si Lea bahwa dia dibenci. Ya. Dan apa hubungan dengan ayat-ayat tadi kita baca? Kenapa Simeon yang dipilih? Ya. Kita melihat tadi, setelah ada pengakuan dari saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya tidak tahu bahwa Yusuf tahu, mereka mengaku bersalah, mereka mengaku berdosa, ada pengakuan. Ya. Kemudian kenapa Simeon yang diminta jadi sandera? Berdasarkan arti namanya. Dibenci, kebencian. Ya. Nah itulah kita coba melihat untuk kehidupan kita zaman sekarang. Kita bisa mempunyai problem yang kira-kira mirip. Tetapi ketika Tuhan menjamah kita menyesal, kita bertobat. Satu hal yang harus kita lihat. Kenapa Simeon? Simeon ditahan, dikurung. Artinya kebencian. Yang mungkin ada dalam hidup kita. Itu harus ditanam. Saya tanggap. Dendam, kemarahan harus dibuang, dikurung, diikat, dibuat tidak berdaya dalam hidup kita. Saya tanggap saya. Tadi kan pengakuan, mengaku berdosa. Ya, setelah mengaku, ya, itu semua kebencian, semua kemarahan, semua kedagingan harus diikat. Harus dikurung, harus dibuat tidak berdaya. Matikan kedaginganmu. Saya tanggap. Ya. Supaya apa? Ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Setelah Simeon dikurung, baru mereka pulang dengan membawa berkat-berkat. Yang tidak pernah mereka pikirkan bahwa uang yang mereka bawa, pundi-pundi yang mereka bawa, itu dikembalikan. Semua yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terlihat, tidak pernah didengar. Tuhan sanggup memberikan itu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Kita yang mempunyai hal-hal yang sekian puluh tahun kita pendam. Setelah sekian tahun baru ada pengakuan di antara keluarga. Di antara saudara-saudara, kita salah. Saya tanggap. Ya. Dan kenapa Simeon? Itu bukan sesuatu hal yang kebetulan. Karena Simeon itu diikat di penjara. Dibuat tidak berdaya. Artinya segala kedagingan kita pun, kalau kita mau menerima berkat seperti mereka,
maka semua itu harus kita matikan. Ada tertulis, matikanlah kedaginganmu. Ya memang sulit. Tetapi bagi Tuhan apabila kita mau sungguh-sungguh, tidak ada yang sulit. Seperti yang tadi dikatakan, Yusuf itu pasti masih punya dendam membara. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan dia kembali mimpinya, saya percaya itu langsung sirna. Kemarahan, dendam langsung sirna. Sakit hati langsung sirna. Dia baru ingat mimpinya dulu untuk menyelamatkan keluarga bapaknya. Untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Tetapi untuk mendapatkan anugerah yang luar biasa itu. Cara Tuhan seringkali tidak bisa kita mengerti jalannya. Rancangan Tuhan, kita sudah belajar kemarin kan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Ya. Jauh-jauh lebih tinggi, kita tidak bisa mencapainya. Tetapi ketika kita dicelikkan, baru kita ngerti. Tuhan, terima kasih. Kita belajar dari apa yang tadi kita baca. Kehidupan itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Seberapa kuat sekalipun kedagingan kita mencoba untuk membuat kita tetap berpegang hanya kedagingan, berpegang hanya kepada kemarahan, kepada sakit hati, kepada kebencian. Sama sekali kalau Tuhan sudah beracara, Tuhan sanggup untuk menghancurkannya dalam seketika. Dalam seketika. Saya percaya kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Ketika Yusuf melihat saudara-saudara, dia pasti marah dalam hati. Tetapi ketika melihat saudara-saudaranya menyembah, dia ingat, Tuhan, inilah arti mimpi-mimpi itu. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pun, kita belajar dari semua itu. Ya, mungkin kita dibenci karena ya ibadah kita, ya sama keluarga-keluarga kan, macam-macam lah. Ya. Tetapi kita belajar untuk bertahan di dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita belajar dari Yusuf. Jangan mengeluh. Jangan marah. Apalagi marah sama Tuhan. Tapi jalani kehidupan ini karena rencana Tuhan. Bukanlah rencana kecelakaan. Tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang sangat baik bagi setiap anak-anaknya. Sesuai dengan apa yang memang sudah dia tetapkan. Mari kita jalani hidup ini. Kan semua orang punya masalah. Punya pergumulan. Tetapi kita belajar bagaimana kita bisa mempraktekkan hidup ini. Ya. Itu Simeon yang masih ada dalam hidup kita. Ikat. Buat dia tidak berani, matikan kedagingan itu. Kita memang tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Tetapi roh yang Bapa Yahweh tempatkan di dalam hati saudara dan saya akan memberikan kita kemampuan untuk kita dapat mematikan semua kedagingan-kedagingan itu. Ya. Kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, sangat luar biasa perjalanan dari orang-orang pilihan Tuhan. Walaupun di sini yang ditonjolkan adalah Yusuf dan Yakub. Tapi kita melihat
Anak-anak Yakub semua kan termasuk orang pilihan. Tapi mereka juga punya karakter-karakter yang tidak baik. Tapi ada saatnya mereka oleh cara Tuhan dipulihkan kembali. Sehingga kita melihat hal itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang bisa merubah kita? Yang dapat merubah kita hanya firman. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa merubah diri kita sendiri. Tidak bisa. Tetapi firman. Siapa firman? Firman adalah Yeshua sendiri. Firman adalah Bapa Yahweh sendiri. Dia sanggup merubah kita dalam sekejap. Seperti yang dilakukan kepada Yusuf. Dia beringat kepada Yusuf mimpi. Langsung dia berubah. Kita pun bisa berubah seperti itu apabila kita tetap mau dengar-dengaran akan Tuhan. Nah, Yusuf kan dikasih ingat mimpinya. Langsung dia berubah. Ya. Nah, kita juga kan diingat oleh Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah mudah tergoyahkan dengan berbagai macam hal-hal yang ada di dunia ini. Terlebih kalau kita mau belajar terus-menerus mematikan kedagingan kita. Kalau daging kita dimatikan, ada tertulis keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan dari Tuhan. Ya kita belajar. Bagaimana caranya? Belajar melalui mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana mengenalnya? Baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, itu transferring roh. Saya tangkap. Transferring roh. Memang kata-kata ini ya hanya bacaan biasa. Tapi itulah Tuhan yang memerintahkan tulis ini kepada si Moses dan para nabi, para rasul. Supaya kita dapat membaca. Dan ketika kita membacanya ada transferring roh. Roh kita. Karena kita orang yang memang sudah ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan. Akan dengan mudah kita menerimanya. Sehingga kalau kita menerimanya dengan lemah lembut. Sadar atau tidak sadar. Semua kedagingan kita akan dibakar habis oleh firman yang kita baca. Kan ada tertulis firman itu bagaikan api yang menghanguskan. Dia yang akan bekerja untuk membersihkan tubuh, roh, dan jiwa saudara dan saya. Karena dia sedang memurnikan kita. Sehingga dengan demikian pun kita tidak akan pernah mudah tergoyahkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang luar biasa pada akhir zaman. Pengetahuan yang luar biasa. Kita sudah belajar kan dari awal. Mau pilih hidup atau mau pilih pengetahuan? Betul enggak? Masih ingat kan? Ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kita singkat ada pilih hidup atau pilih pengetahuan. Pilih hidup atau pilih mati. Ya terserah. Itulah masa anugerah. Saudara dan saya diberi kebebasan untuk memilih. Dan kita melihat sekarang kan pada akhir zaman ini kan. Yang dikejar itu pengetahuan. Betul nggak? Pengetahuan dikejar. Karena salah menafsirkan apa yang tertulis dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Pengetahuan itu baik. Tetapi lihat yang benar. Pengetahuan mana yang Tuhan mau. Karena kita sudah belajar yang Tuhan mau adalah pengetahuan tentang Bapa Yahweh dengan benar. Bukan pengetahuan palsu. Sudah jelas-jelas pengetahuan itu bertentangan dengan Torah. Masih ngotot. Sudah. Kalau dia sudah bertentangan dengan Torah. Jangan kau terima. Walaupun pengetahuan itu canggih.
Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pengetahuan palsu. Dan ada akibatnya. Ya, kita baca di dalam 1 Timotius pasal ke-6. Ayat 20 dan 21. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan. Seraya, perhatikan ayat-ayat ini. Menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi. Dan pertentangan-pertentangan, perhatikan. Mengenai pengetahuan yang tergolong palsu. Tergolong palsu akibatnya. Yang karena mengakuinya, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dalam terjemahan Lukas, hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan-perdebatan mengenai pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran. Pengetahuan-pengetahuan palsu yang diakui sebagai kebenaran sehingga mereka menyimpang dari iman. Saya nggak? Ini tertulis. Dan itu sedang terjadi di antara umat Tuhan. Sehingga pengetahuan-pengetahuan dari buku-buku yang begitu banyak. Mereka anggap itu sebagai kebenaran. Tetapi jelas-jelas itu bertentangan dengan Torah. Sehingga apa yang dikatakan dalam kitab Timotius ini, itu jelas. Yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran. Itu digenapkan. Lah kita harus hati-hati. Harus sangat berhati-hati, karena itu tertulis. Dan bukan suatu kebetulan apabila Tuhan memperlihatkan kepada kita. Bahwa sekarang yang sedang terjadi. Memang orang cari pengetahuan. Tetapi pengetahuan palsu. Kenapa palsu? Karena bertentangan dengan Torah. Ya palsu pasti kan. Kita sudah belajar beberapa ayat sudah dibuka. Ya memang gak usah dibuka semua. Udah tahu gak benar mau ngapain kita tahu semua. Itu prinsip saya. Udah tahu ini gak benar. Buat apa kita nyelidiki lebih dalam lagi. Stop, ya sudah, yang penting tahu itu pengetahuan palsu. Engkau baca lebih detail, engkau pengen tahu lebih detail, nanti engkau bisa mengakuinya sebagai kebenaran. Akhirnya menyimpang dari iman. Karena itu kita bisa mengambil kesimpulan. Tuhan tidak pernah membicarakan secara detail dalam kitab suci kita hal-hal yang bukan berasal dari Dia. Mengenai bukan orang pilihan, buat apa? Apalagi belajar tentang setan, mau ngapain? Kita harus berani bersikap tegas, sama seperti si Yusuf tadi tegas. Ya. Tegas dan dibuktikan. Ya memang kita sedang belajar nanti kan. Kalau kau tidak balik, Simeon mati. Nah, itu kan ancaman. Padahal itu kan kakaknya. Yang kita melihat nanti dalam pembacaan-pembacaan selanjutnya kalau saudara baca. Di dalam penjara itu kan bukan sehari 2 hari. Saya katakan tadi kan. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu sekitar 1 bulan. Artinya kalau perjalanannya pulang pergi udah 2 bulan. Si Yakub ini kan tidak langsung melepaskan si Benyamin. Jadi nunggu lagi berapa bulan kita nggak tahu. Mungkin total bisa 6 bulan. Tapi selama dalam penjara nanti mereka lihat, loh Simeon kan bukan tambah kurus, tapi tambah gemuk. Ya. Di sinilah kita melihat bahwa orang pilihan Tuhan seperti Yusuf. Pada awalnya dia ada dendam. Tetapi ketika dia diingatkan oleh firman. Kita saudara dan saya. Juga dulu masih mempunyai karakter yang tidak baik. Bahkan mungkin masih ada sekarang. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan kita akan firman. Berubah.
berubah. Ya, kalau nggak berubah, berbahaya. Ya, saya pernah saksikan, kan kita pernah melayani orang, ibu-ibu, ya, kita dilayani ya, kita layani. Terus dia dendam sama suaminya, memang suka dipukulin sama suaminya. Ya, jadi dia bertekad tidak mau kembali kepada suaminya. Ya itu memang urusan lain, ya, mau cerai mau apa itu urusan lain. Tapi saya katakan kepada dia, karena dia minta didoain. Bu, kalau ibu mau saya doakan, ibu harus bisa mengampuni suami ibu. Wah nggak bisa Pak, sampai kapan saya nggak bisa. Loh kalau nggak bisa percuma saya berdoa. Betul nggak? Karena ada tertulis, kalau engkau tidak bisa mengampuni orang lain, jangan harap Tuhan mengampuni. Nah, saya bilang terus terang, kalau gitu saya nggak bisa berdoa. Kalau gitu Pak, lo percuma saya berdoa, nggak bakal didengar. Karena ibu tidak mau mengampuni suamimu. Masalah cerai, masalah pisah itu urusan lain. Tapi masalahnya engkau harus bisa mengampuni orang yang kau benci ini. Supaya doamu bisa dijawab. Artinya kita pun harus bertindak tegas di dalam melayani orang. Dan orang yang dilayani harus kita ajak, harus bisa mengampuni. Dan kita melihat itulah yang terjadi dalam seketika kepada Yusuf. Kan dijelaskan, teringatlah Yusuf akan mimpinya. Artinya Tuhan ingatkan firman-Nya, apa yang telah ditaburkan walaupun 20 tahun yang lalu. Ketika Tuhan ingatkan, ya, dia langsung mungkin tadinya waduh ini bisa pokoknya diapain lah mungkin kan, saking dendamnya. Tetapi ketika diingatkan langsung hancur hatinya. Apalagi ketika dia dengar kakak-kakaknya menyesal. Sampai dia menangis. Itulah juga dalam hidup saudara dan saya. Saudara kita kan masing-masing kenal pribadi kita. Mungkin kita tidak pernah ngomong sama orang lain. Tapi dalam hati kita, lubuk hati kita yang terdalam. Ini orang saya nggak suka. Mukanya aja saya nggak mau. Kadang-kadang ngeliat mukanya udah nggak suka deh. Loh itu ingat ya, yang harus kita ingat, yang pernah saya katakan. Orang yang kita benci, jangan-jangan itu orang yang dikasihi Tuhan. Bisa nggak? Kalau kita membenci orang yang dikasihi Tuhan, repot akibatnya. Loh contohnya ada. Betapa bencinya Saul kepada Daud dan dia mau bunuh dia. Tapi Saul tidak tahu atau pura-pura nggak tahu bahwa Daud itu sangat dikasihi Tuhan. Sehingga sampai mati pun si Saul dia tidak bisa berbuat jahat terhadap si Daud. Kita belajar. Ya mungkin ada kemarahan, ada sakit hati, ada dendam sama orang. Jangan-jangan orang yang kau benci itu orang yang dikasihi Tuhan. Tapi biarlah kita berdoa untuk diri kita sendiri ketika Tuhan ingatkan. Seperti Yusuf diingatkan. Tuhan mampukan saya. Seperti Yusuf saya percaya dalam hati Tuhan mampukan saya. Untuk melakukan apa yang harus saya buat kepada kakak-kakakku ini. Yang telah menjual dan menelantarkan aku sekian lama. Demikian juga kita. Roh Kudus berikanku kemampuan. Apabila masih ada hal yang tidak benar kepada orang-orang tertentu. Berikanku kemampuan untuk bisa mengampuni dan mengasihi. Gimana kalau orang itu nggak mau? Kalau orang itu nggak mau ya biarin aja. Yang penting dengan hati tulus Tuhan, aku mengampuni dia. Aku mengasihi dia.
Kalau mereka mungkin dia ketemu kita, dia balik muka, ya biarin aja, nggak masalah. Ya, nggak usah sakit hati, kan semuanya ada waktunya. Ya. Saya percaya apabila kita belajar melakukan sesuai firman Tuhan. Sebagaimana saudara-saudara Yusuf. Dia tidak tahu itu Yusuf. Tetapi ketika dia pulang, dia lihat semua karung-karung terisi dengan pundi-pundi duit-duit uang-uang mereka. Ya. Sampai detik itu pun mereka juga heran. Bahkan mereka mengira ini ada rencana apa sih Yusuf ini. Ada rencana apa Yusuf kok mengembalikan duit-duit kami. Apakah nanti waktu kami kembali dia akan menuduh balik kamu mencuri ya. Nah mari saudaraku, Tuhan pun yang mempunyai kebaikan lebih dari Yusuf. Apabila sebagaimana Yusuf mendengar apa ketika Tuhan ingatkan dia kembali akan mimpi-mimpinya. Ketika kita pun diingatkan oleh firman-firmannya. Mari kita belajar untuk mau berubah sesuai firman. Sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kan keluarganya ini kan dia bawa berkat untuk banyak orang. Untuk rumah tangganya. Untuk keluarga Yusuf, untuk budak-budaknya, untuk pengerja-pengerja di sana. Demikian juga kita bisa membawa berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang untuk hormat kemuliaan namanya. Hari itu mari saudaraku kita belajar bersama-sama. Bergandengan tangan, berdoa bersama-sama. Sehingga di kalangan kita inilah. Saya juga kadang-kadang melihat kan di kalangan kecil nih. Ya. Masih aja ada orang yang kalau kita lihat mungkin kurang suka dengan orang lain. Ya. Padahal orang yang tidak kau suka itu mungkin dikasihi Tuhan. Nah mungkin ada karakter-karakter, mungkin dia nggak ada di sini. Atau mungkin dia ada di lingkungan tetanggamu. Belajarlah mengasihi semua orang. Kenapa? Karena siapapun orang itu tetap ciptaan Tuhan. Kita belajar untuk mengasihi. Kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.